Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur kita bisa kembali belajar firman Tuhan dalam PIK ini, Pembinaan Iman Kristen ini. Dan saya berikan judul kali ini, Salah Mengerti Tentang Maria, Maria Ibu Yesus. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, sensor tutur karena sikap hamba-Mu, sehingga hamba-Mu layak menjadi juru bicaralah, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh roh kebenaran itu. Berbicara kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah mengerti tentang Maria. Kita baca dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ada banyak wanita yang terkenal di dunia ini. Mereka dikagumi dan dihormati oleh banyak orang sedunia. Bukan satu negara tapi sedunia. Ada banyak ya. Tapi saya kasih contoh 2 orang saja. Atau 3 orang ya. Yang pertama adalah yang bernama Helen Keller. Perempuan ini tunanetra dan bisu tuli. Namun setelah hatinya diperbaharui, ditolong oleh Tuhan oleh Roh Kudus, sehingga dia bisa mengabdikan hidupnya untuk memperjuangkan baik-baik para penderita cacat. Luar biasa Helen Keller ini. Ya, padahal beliau adalah bisu tuli, ya, dan juga tunanetra. Perempuan yang kedua dan ketiga adalah yang tinggi semampai, cantik, Lady Diana. Dan yang kedua adalah, yang berikutnya adalah Ibu Mother Teresa, Mother Teresa almarhumah. Ya, dua-dua almarhumah. Ya. Bahkan ketiganya bersama dengan Helen Keller. Ya. Kalau saudara melihat sumbangsi beliau, mereka luar biasa, khususnya Bunda Teresa di Kalkuta, luar biasa, sehingga mendapatkan Nobel perdamaian ya dari PBB. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Oke. Nah, selama kehidupannya Maria disalahfahami dan sampai sekarang pun demikian. Maria Ibu Yesus selama kehidupannya 2000 tahun yang lalu disalahpahami oleh banyak orang. Dan anehnya sampai sekarang pun masih disalahpahami Maria ini. Ya. Maria disalahpahami oleh mereka yang terlalu mengaguminya, Ya. Bandingkan lagu yang terkenal yang berjudul Ave Maria, Ave Maria. Ya. Kata Ave itu berarti mengelu-elukan. Itu dari bahasa Latin. Pada abad pertengahan, mengelu-elukan, Ave. Kita lihat misalnya contohnya ya, liriknya. Ave Maria penuh kasih karunia. Maria penuh rahmat. Salam, salam Tuhan. Salam, salam Tuhan. Tuhan bersamamu. Berbahagialah kamu di antara wanita dan terberkatilah buah rahimmu. Di dalam rahimu Yesus. Ini terjemahan bahasa Indonesianya ya, kata lagu Ave Maria itu. Ini engkau bisa menyelamatkanku. Nah, ini salah mengertinya. Yang menyelamatkan kita kan cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Engkau bisa menyelamatkanku dari tengah keputusasaan. Ya, kalau kita putus asa jangan berdoa kepada sesama manusia. Walaupun itu Bunda Maria. Berdoa kepada Tuhan kita, juru selamat kita. Sang juru syafaat kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan selanjutnya kami tidur dengan selamat sampai besok. Itu adalah salah satu lagu yang terkenal di dunia ini, tapi berisi doktrin yang salah mengerti tentang Maria. Ya. Iya, Maria Ibu Yesus itu dihormati, bahkan sebagian orang menyembah, ya, selama berabad-abad lamanya.
Pertanyaannya, siapakah Maria ibu Yesus itu? Nah, ini salah satu waktu kami masih di Baguio City belajar di sana, kemudian kami lihat sampai ke satu tempat namanya Lourdes, itu ada patung Bunda Maria di situ, ya. Iya. Maria dari keluarga dan desa Nazaret yang sederhana. Maria menyadari kerendahan dirinya. Dia menyadari kerendahan dirinya. Lihat Lukas 1 ayat 48. Ya, dikatakan sebab ia, ini nyanyian Maria ya. Sebab ia yaitu Tuhan telah memperhatikan kerendahan hambanya. Siapa hambanya yang rendah itu? Ya dirinya sendiri. Ya, ketika beliau mendengar berita ya tentang dia akan dipakai Tuhan untuk menjadi bundanya juru selamat itu, yaitu Yesus, ya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Jadi Maria secara pribadi menyadari dirinya sebagai hamba yang rendah saja. Hamba yang rendah saja, ya. Oke, kita perlu pahami Maria itu bukan wanita yang tanpa dosa. Sebagian orang menganggap beliau tuh wanita yang tanpa dosa. Tapi sebenarnya bukan demikian. Firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Maria bukan wanita yang tanpa dosa. Lihat Lukas 1 ayat 47. Dikatakan dalam nyanyian Maria, dan hatiku, kata Maria, bergembira karena Allah juru selamatku. Jadi dia butuh juru selamat karena dia menyadari dirinya orang berdosa. Iya. Yang ketiga, kita perlu tahu dan perlu ingat setelah melahirkan Yesus, ya tentunya Maria bisa mengandung dan anak bayinya itu adalah Yesus. Itu bukan karena hasil hubungan dengan Yusuf suaminya, tapi karena Roh Kudus yang bekerja dalam rahimnya, ya. Nah, setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan anak-anak yang lainnya dari hubungannya dengan suaminya yaitu Yusuf. Sekali lagi ya, setelah melahirkan Yesus, Maria melahirkan anak-anak yang lainnya dari hubungan dengan Yusuf suaminya. Dari mana kita tahu? Dari Matius 13 ayat 55 sampai 56a. Bukankah ia ini anak tukang kayu? Ini kata orang-orang Nazaret, ya. Bukankah ibunya bernama Maria? Ya, mereka tahu ibunya bernama Maria. Dan saudara-saudaranya, adik-adiknya Yesus, ya, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas. Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi setelah melahirkan Yesus, ya, Maria kawin dengan Yusuf dan lahirlah beberapa anak yang merupakan hasil hubungan Maria dengan Yusuf. Tapi Maria melahirkan Yesus karena Roh Kudus yang bekerja dalam rahimnya. Itu beda, ya. Tapi setelah beliau melahirkan Yesus, Maria kawin dengan Yusuf, lalu lahirlah Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas, dan ada beberapa saudara perempuannya, ya. Ya, dengan ayat ini satu ajaran yang bernama perpetual virginity. Apa itu perpetual virginity? Kegadisan yang abadi dari Maria. Nah, ini ajaran ini karena ajaran ini berkata setelah melahirkan Yesus, Maria nggak melahirkan lagi, maka disebut Maria tuh virginnya perpetual. Dia tetap jadi gadis gitu. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan, Maria melahirkan beberapa anak laki dan perempuan. Jadi pengajaran atau doktrin perpetual virginity itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Iya. Lalu ada ajaran apa lagi yang tidak benar? Mereka katakan Maria itu diangkat hidup-hidup ke Firdaus.
Jadi Maria tidak mengalami kematian. Maria tuh diangkat hidup-hidup ke Firdaus, padahal itu tidak dikatakan demikian. Ya, coba kalau kita baca ya. Nah ini ada satu lukisan yang bernama The Assumption of the Blessed Virgin Mary. Pengangkatan Maria yang diberkati itu, ya. Nah, dalam Alkitab, kembali kepada Alkitab ya. Alkitab sebagai satu-satunya sumber otoritas ya. Dalam Alkitab yang diangkat hidup-hidup oleh Tuhan tuh yang jelas letterlek itu Henokh. Sudah lihat dalam Kejadian 5 ayat 24. Lalu Elia, Nabi Elia itu juga dalam 2 Raja-Raja 2. Itu Alkitab menyebut 2 orang itu. Ya. Lalu mungkin Musa, tapi masih saya kasih tanda tanya karena secara letterlek tidak disebutkan jelas-jelas seperti itu. Nah, jadi kalau sudah lihat dalam Ulangan pasal yang terakhir, yaitu orang Israel tidak mengetahui kuburannya Musa. Kenapa demikian? Mungkin karena jangan sampai orang Israel mengkeramatkan kuburan Musa sehingga mereka tidak tahu di mana Musa dikuburkan. Atau mungkin ini tafsirannya, mungkin Musa waktu masa tua diangkat hidup-hidup oleh Tuhan, mungkin, tapi tidak letterlek. Ya, tidak letterlek ditulis dalam Alkitab. Ya. Lalu siapa lagi yang diangkat oleh ke surga? Yaitu Yesus. Setelah 40 hari kebangkitannya, Yesus diangkat hidup-hidup, ya, ke surga. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Ya. Iya. Oke. Salah pemahaman yang berikutnya tentang Maria sebenarnya bukanlah, nggak ada istilah ratu surga bagi Maria. Tapi sebagian orang menyebut Maria sebagai ratu surga. Ya. Iya. Sebenarnya istilah ratu surga itu adalah kepercayaan daripada penduduk Kanaan waktu itu. Penduduk Kanaan bukannya Israel ya. Penduduk Kanaan waktu itu kita lihat dalam Yeremia 7 ayat 18. Ya, anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga. Yaitu sesembahannya, salah satu sesembahan daripada orang-orang Kanaan waktu itu. Itu bukan diajarkan oleh Yahweh, Yehova. Dia tidak pernah mengajarkan hal itu kepada umat Israel. Tapi itulah kepercayaan orang-orang Kanaan waktu itu. Dikatakan ratu surga. Ya, mereka menyembah satu dewi yang namanya ratu surga. Ya. Iya. Nah, yang keenam, Maria bukan sebagai juru syafaat kita di surga. Ini kita perlu paham. Maria bukan sebagai juru syafaat kita di surga. Lihat Ibrani 7 ayat 25. Oleh karena itu untuk selama-lamanya Yesus, bukan Maria, Yesus dapat menyelamatkan orang-orang yang datang kepada Allah melalui dia. Sebab ia, yaitu Yesus, hidup selama-lamanya untuk mengajukan permohonan kepada Allah bagi orang-orang itu, yaitu berjuru syafaat. Ya, dalam terjemahan sehari-hari ya. Bukan Maria tapi Yesus. Setelah beliau naik kembali ke surga, salah satu tugas pelayanannya adalah mengajukan permohonan kepada Allah Bapa bagi orang-orang kudusnya. Jadi yang menjadi juru syafaat yang terus-menerus bagi kita orang yang percaya pada Tuhan, yaitu Yesus sendiri yang berjuru syafaat di surga, bukan Maria. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria? Maria dikatakan berdoa bersama-sama dengan para murid Yesus waktu para murid Yesus masih hidup di dunia, termasuk dengan Maria. Ya, lihat Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Jadi
ini kejadian sebelum hari Pentakosta. Sebelum Roh Kudus dicurahkan kepada umat Tuhan, ya, 2000 tahun yang lalu, ya. Dikatakan para murid Tuhan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan, salah satunya itu Maria ibu Yesus. Jadi Maria bersama dengan murid-murid Tuhan berdoa bersama-sama kepada siapa? Ya kepada Tuhan. Ya. Memohon dicurahkannya Roh Kudus itu. Ya. Iya. Penjelasan dari seorang tokoh penting yang diteguhkan ketokohannya pada tahun 1839. Dia bilang gini, ada 2 tangga yang menuju ke surga, dia bilang. Ada 2 tangga yang sama-sama menuju surga. Ujung tangga yang pertama itu ada Yesus. Ujung tangga yang kedua ada Maria, Bunda Yesus. Nah, ceritanya ada seorang berdosa mau coba-coba naik tangga itu ke surga. Tangga yang pertama dia naiki. Ya, dia sudah bekerja keras luar biasa, bersusah payah sampai di ujung ketemu dengan Yesus sebagai yang ada di ujung tangga yang pertama itu. Wah, orang berdosa itu melihat muka Yesus, dia serem. Dia merasa kaget, dia merasa takut. Yesus begitu seperti luar biasa, tidak begitu welcome dengan kedatangan orang berdosa ini. Wah, lalu karena takutnya orang berdosa itu cepat-cepat turun. Udah naik capek-capek dia turun lagi. Ya. Nah, kemudian dia coba naik tangga yang kedua yang sama-sama menuju surga katanya. Nah, tangga itu waktu dia naik, ujungnya Bunda Maria. Bunda Maria layan. Sikapnya dengan pandangan yang lembut gitu ya, dengan penuh kasih. Dia menyambut segala jerih lelah orang itu yang baru capek-capek naik tangga itu. Lalu kemudian orang itu berkata, tolonglah Bunda Maria, selamatkan aku. Bunda Maria berkata, yang bisa menyelamatkan kamu Yesus. Ya, tapi dia tidak menyambut saya, dia mukanya marah, galak sekali. Ya, oke, akhirnya tolonglah Bunda Maria, tolong saya, selamatkan saya. Lalu kemudian Bunda Maria memandang kepada anaknya yaitu Yesus dengan pandangan yang penuh kasih. Dan dengan memandang dia berkata, tolonglah orang ini. Ya. Kemudian Yesus masih tetap bersikeras, nggak mau menolong orang itu. Lalu kemudian maaf, dikatakan dalam cerita itu, Bunda Maria menunjukkan susunya, menunjukkan buah dadanya yang pernah digunakan oleh bayi Yesus waktu beliau masih jadi bayi. Wah, langsung Yesus teringat akan kasih Bunda Maria yang pernah menyusui dia waktu dia jadi bayi. Langsung kemudian Yesus berkata, oke, aku selamatkan orang ini. Jadi cerita itu prinsipnya adalah apa? Kalau mau diampuni dosanya oleh Yesus, lewat Bunda Maria. Karena Bunda Maria sebagai bundanya Yesus. Dan minta tolong kepada Bunda Maria agar Bunda Maria memohon kepada anaknya yaitu Yesus. Nah, itu cerita daripada seorang tokoh yang terkenal pada tahun 1839 yang lalu. Sehingga dikatakan, datanglah kepada Bunda Maria, nanti Bunda Maria akan memohon kepada anaknya itu Yesus untuk menolong kamu. Gitu katanya, ya. Nah, ini cerita yang enggak dalam Alkitab, tidak ada dalam Alkitab. Ini cuma cerita buatannya manusia, ya. Oke. Ya itu cerita itu, kemudian Maria menolong orang itu untuk diselamatkan oleh Yesus. Ya gitu ya. Oke. Nah, kita ingat 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu esa. Dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus. Bukan. Jadi cukup kita berdoa kepada Allah Bapa minta pengampunan melalui karya Tuhan Yesus itu saja. Nggak perlu pribadi yang lain, termasuk nggak perlu pribadi Maria. Kalau ada ditambah Maria di situ, berarti Maria jadi berhala.
Yohanes 2 ayat 1 sampai 3. Nah ini seringkali disalahpahami oleh sebagian orang. Ini kalau Yohanes 2 itu bicara soal mujizat yang pertama dari Yesus. Mujizat yang pertama dari Yesus. Itu mujizat apa? Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tuh lihat, dengan berpatokan pada ayat ini mereka mengajarkan, tuh seperti orang-orang di Kana, kamu juga kalau mau minta tolong kepada Tuhan harus lewat Bunda Maria. Nanti Bunda Maria akan memohon kepada Yesus itu. Mereka lupa akan konteks ayat itu. Itu konteks ayat itu adalah Tuhan Yesus melakukan mujizat yang pertama. Jadi Yesus baru saja muncul di hadapan umum dalam pelayanannya. Sehingga sebagian orang belum kenal Yesus. Dan konteksnya itu orang yang mengadakan perkawinan itu adalah saudaranya Maria. Dan mereka mengundang Maria dan juga Yesus diundang. Jadi waktu mereka mengadakan pesta itu ternyata mereka kehabisan anggur. Mereka belum kenal siapa itu Yesus dengan segala kuasanya. Sehingga mereka berkata, ya bagaimana Bunda Maria, kami kehabisan anggur. Lalu Maria merespon apa? Tolong, tunggu ya sebentar ya. Aku akan minta tolong kepada anakku yaitu Yesus. Gitu loh. Ya. Jadi waktu itu Yesus belum dikenal oleh orang-orang lain. Ya, baru muncul di pelayanan yang umum. Lalu Maria berkata kasih tahu Yesus. Dan memang terjadi mujizat. Namun setelah kejadian itu tidak pernah tertulis dalam Alkitab, tidak pernah satu kali pun tertulis dalam Alkitab setelah kejadian itu kalau orang sakit, orang mengalami pergumulan, mereka datang dulu cari Maria. Tidak, mereka langsung mencari Yesus. Mereka sudah kenal Yesus. Sekali lagi konteksnya harus diingat ya. Kejadian dalam Yohanes 2 adalah mujizat pertama. Jadi banyak orang belum kenal Yesus. Itu pemahaman itu ya. Iya, Lukas 11 ayat 27 sampai 28 dikatakan apa? Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Itu teriakan perempuan tadi. Tetapi Yesus menjawab apa? Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Itu yang berbahagia. Lukas 11 ayat 27 dan 28. Iya. Yang ketujuh, yang kita perlu pahami, Maria itu sebenarnya bukanlah Bunda Allah. Maria itu bukanlah Bunda Allah. Coba, mungkin kaget ya. Maksudnya apa? Coba kita lihat ya. Ya, dalam Lukas 1 ayat 43 dalam perkataan Elizabeth itu, ya, siapakah aku ini kata Elizabeth, sampai ibu Tuhanku, ya, datang mengunjungi aku, ibu Tuhanku. Ya, kita perlu jelas, kata ibu Tuhanku tidak identik dengan Bunda Allah. Itu kata ibu Tuhanku tuh dari kata kurios. Ya. Dari kata kurios. Kurios artinya Tuhan. Ya. Kurios artinya Tuhan. Ibu Tuhanku. Jadi kata ibu Tuhanku tidak identik dengan Bunda Allah. Ya. Maria memang pernah menjadi bunda manusia Yesus. Bunda manusia Yesus. Rahimnya pernah dipinjam oleh Roh Kudus untuk melahirkan manusia Yesus. Ya, tapi Maria bukanlah Bunda Allah. Ini kita perlu pahami, ya. Iya. Yang kedelapan, Maria tidak menerima Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Ini kita perlu pahami. Maria tidak menerima Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Dari mana kita tahu?
Iya, ini ada gambar di berbagai tempat ya. Ketika Roh Kudus dicurahkan itu Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk burung merpati yang hinggap di kepalanya Maria katanya. Itu gambarnya gitu. Apakah itu Alkitabiah? Mari kita lihat ya. Ya. Hal Roh Kudus dinyatakan dalam bentuk burung merpati itu makna simbolis ya. Ya, hendaklah kamu tulus gitu loh, seperti burung merpati. Ya. Hal tersebut gambar Roh Kudus dalam bentuk burung merpati hanya terjadi pada diri Tuhan Yesus ketika beliau dibaptiskan, dan setelah dibaptiskan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Nah itu, sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Pada waktu itu juga langit terbuka dan dia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Matius 3:16. Kenapa dipakai burung merpati? Sekali lagi, burung merpati adalah menunjuk pada apa? Ketulusannya. Menurut Wesley Brill berkata, burung merpati adalah binatang yang gak punya empedu katanya. Makanya dia dijadikan sebagai binatang yang tulus. Ya, tulus, ketulusannya. Tapi hendaklah kamu cerdik seperti ular dikatakan. Ya, jadi di sini Roh Kudus yang Roh itu mengambil bentuk untuk menyatakan makna simbolis yaitu tulus, ketulusan. Ya, Roh Allah seperti burung merpati pada waktu setelah Yesus dibaptiskan. Ya. Nah, namun waktu Maria menerima Roh Kudus bagaimana? Kisah Rasul 1:14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara Yesus. Maria di situ disebutkan. Ini menjelang hari Pentakosta ya. Nah, Kisah Rasul 2 ayat 2-3, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api. Bukan dalam bentuk burung merpati, tapi dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Kenapa? Apa makna simbolisnya? Api itu punya kuasa. Ya, api itu memberikan kehidupan juga. Kalau hidup kita tanpa api bagaimana? Kita memasak makanan kita, memasak air ya. Api itu juga punya dinamika. Ya. Terlalu banyak hal yang didorong punya energi lewat api. Ya. Api itu luar biasa. Api juga bisa menghancurkan hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik, ya, dibakar. Ya. Terus kalian jadi lidah-lidah seperti nyala api. Jadi api juga menunjukkan keberanian. Ya, ini maksud demikian. Ya, tapi ketika para murid itu pada hari Pentakosta pertama itu dikaruniakan Roh Kudus, itu tidak seperti burung merpati. Hanya Yesus setelah dibaptiskan baru Roh Kudus dikatakan dalam bentuk burung merpati. Hanya Yesus. Tapi Maria dengan kawan-kawan yang lain, dengan para rasul, manifestasinya apa? Roh Kudus dinyatakan seperti lidah-lidah seperti nyala api. Ini kita perlu perhatikan, perlu ketahui ya. Ya, amin. Biarlah firman Tuhan membimbing kita, biar hidup kita lebih sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan sudah pakai hamba-hamba Tuhan, termasuk salah satunya Maria, pernah Tuhan pakai untuk menjadi bunda daripada manusia Yesus. Terima kasih untuk orang-orang yang sudah mendahului kami. Mereka orang yang mendahului kami rohnya sudah bersama Tuhan di surga. Tuhan tolong kami supaya kami tidak menyembah yang lain. Kami hanya menyembah Allah Bapa melalui jasa Tuhan Yesus penebus kami. Dan Roh Kudus membantu kami untuk berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, biarlah pembelajaran kami sungguh-sungguh berguna, menguatkan, membimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus.
Amin.